Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian telah hadir pada penyuluhan kali ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya penata anestesiaris yang bertugas di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Eh, Topik pada penyuluhan kali ini yaitu persiapan pre dan post operasi. Nah, jadi tujuan diberikannya penyuluhan tersebut agar Bapak dan Ibu tahu tentang operasi itu apa. Nah, kontrak waktunya nanti sekitar 10 sampai 15 menit, Di Sebelumnya, apakah ada yang tahu operasi itu apa? Go. Baik, karena tidak ada yang tidak jelas, saya beri leaflet yang sudah saya buat tadi malam, bisa Ibu terima ya. Makasih Mas. Nah, jadi dari leaflet itu Bapak dan Ibu bisa membaca bahwa operasi itu merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh yang mencakup fase praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif, yang pada umumnya merupakan suatu peristiwa kompleks yang menegangkan bagi individu yang bersangkutan, seperti pasien yang akan melakukan operasi. Proses pembedahan yang memerlukan perawatan preoperatif yang terdiri dari praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Nah, sebelum lanjut, apakah ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Baik, jadi tujuan tindakan operasi itu ya, pembedahan dilakukan untuk berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, diagnostik seperti dilakukan biopsi atau laparotomi eksplorasi. Yang kedua, kuratif seperti ketika mengeksisi massa tumor atau mengangkat appendix yang inflamasi. Yang ketiga, reparatif seperti memperbaiki luka yang multiple. Yang keempat, rekonstruktif atau kosmetik seperti perbaikan wajah atau kalau bahasa umumnya operasi plastik ya. Nah, untuk yang kelima yaitu paliatif, seperti ketika harus menghilangkan nyeri atau memperbaiki masalah. Contoh ketika selang gastroctomy dipasang untuk mengkompensasi terhadap kemampuan untuk menelan makanan. Selanjutnya yang akan saya berikan yaitu persiapan pasien sebelum operasi. Nah, persiapan praoperatif dapat meliputi yaitu pemeriksaan kembali persiapan pasien, diantaranya 1. Kelengkapan status atau rekam medis. Yang kedua, surat persetujuan operasi atau informed consent. Nah, saya memiliki contohnya, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri ya. Monggo. Nah, seperti yang Ibu terima, surat persetujuan operasi dari pasien atau keluarga merupakan hal yang mutlak diperlukan sebelum pembedahan dilaksanakan untuk menghindarkan tim bedah atau rumah sakit dari tuntutan hukum bila ada hal yang terjadi sehubungan dengan operasi dan dilakukan, serta untuk melindungi pasien dari malpraktik. Seperti itu tujuannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pemeriksaan laborat ronsen, EKG, dan lain-lain. Yang keempat, memeriksa gigi palsu, kontak lensa, perhiasan, cat kuku, peniti, jepit rambut, lipstik, dan lain-lain. Semua prostesis seperti lensa kontak, gigi palsu, kaki palsu, perhiasan harus dilepas sebelum pembedahan. Selubung gigi juga harus dilepas seandainya akan diberikan anestesi umum, karena adanya risiko terlepas dan tertelan. Pakai gelang identitas, terutama pada ibu yang diperkirakan akan tidak sadar, dan disiapkan gelang identitas untuk bayi untuk yang akan melakukan SC ya, kalau gitu. Nah, yang kelima, mengganti baju pasien, membantu memakaikan baju ruangan pada pasien. Jadi nanti perawat akan memberikan baju khusus untuk pasien sebelum melakukan tindakan operasi. Yang keenam,
menilai keadaan umum atau tanda-tanda vital pasien. Nah, yang ketujuh, pastikan pasien dalam keadaan puasa. Nah, ini jadi sebelum pasien akan memasuki ruangan, biasanya akan dilakukan puasa terlebih dahulu. Nah, untuk klien dewasa bisa dilakukan selama 6 sampai 8 jam sebelum operasi dimulai. Sedangkan pada anak-anak dilakukan selama 4 sampai 6 jam sebelum operasi. Sebelum melakukan puasa, dianjurkan agar pasien mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung banyak cairan. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya aspirasi pada klien atau pasien saat berada di posisi tidak sadar yang memiliki refleks lemah. Seperti itu. Yang ke-8, menganjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, itu udah tahu ya seperti apa. Nah, yang ke-9, premedikasi. Premedikasi yaitu ditujukan pada pasien agar terlepas dari rasa cemas namun tetap melalui banyak pertimbangan. Di antaranya berat badan pasien dan respon terhadap obat depresan, termasuk efek samping yang tidak diinginkan, termasuk alergi. Pemberian obat premedikasi bisa diberikan secara oral atau mulut maupun intravena. Sedangkan pemberian dosis obatnya dipengaruhi banyak faktor seperti usia, suhu tubuh, emosi, nyeri, dan jenis penyakit yang sedang dialami pasien. Lanjut, yang 10, membawa pasien ke ruang tindakan. Yang 11, memindahkan pasien ke meja operasi. Nah, untuk selanjutnya, pemberian obat pencahar, pemberian obat pencahar sehari sebelum operasi. Obat pencahar dapat merangsang peristaltik usus sehingga buang air besar dapat lancar. Pemberian obat pencahar ini bertujuan untuk mengosongkan perut pasien sebelum dilakukannya operasi. Sistem refleks tubuh jelas akan menurun apabila sudah masuk ruang operasi karena pengaruh dari anestesi yang diberikan sebelum operasi dimulai, sehingga untuk mengurangi terjadinya infeksi akibat feses yang belum terbuang dan juga mengurangi resiko pasien buang air besar di kamar operasi, maka dibutuhkan obat pencahar yang diberikan beberapa jam sebelum dilakukannya operasi. Nah, itu belum tentu akan diberikan juga ya, tergantung kondisi dari pasien tersebut. Yang ke-13, pemeriksaan status anestesi psikologis. Selanjutnya 15, persiapan fisik meliputi status kesehatan fisik secara umum, kebersihan lambung dan kolon, keseimbangan cairan dan elektrolit, status ilusi, pencukupan daerah operasi, personal hygiene, kekosongan kandung kemih. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi yaitu persiapan pasien pasca operasi. Yang pertama, pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan. Yang kedua, perawatan pasien di ruang pemulihan. Yang ketiga, perawatan pasien di ruang rawat atau bangsal. Sebelum saya akan lanjut ke bagian selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya mas saya. Baik, Bapak seperti apa pertanyaannya? Ya saya takut dengan jarum suntik mas. Apakah sakit itu mas kalau disuntik itu? Baik, saya jawab ya Bapak ya. Jadi untuk suntik tuh jika saya bilang tidak sakit itu bohong mas. Nah, kalau disuntik itu pasti sakit. Tapi untuk demi keselamatan dan agar penyakit Bapak bisa hilang, nah itu sakit itu diperlukan. Jadi Bapak harus tahan ya. Bapak tidak perlu cemas. Nanti banyak dokter dan perawat yang senior yang akan mendampingi Bapak dari awal sampai operasi selesai. Ayo yo. Selanjutnya akan saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak, operasi itu apa ya? Nah, baik, betul ya Bapak ya. Seperti itu. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Nah, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena sudah datang ke
di penyembuhan ini. Nah, semoga operasinya lancar ya Bu, Bapak. Semoga penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dan amin. Sebelumnya saya akhiri karena materinya sudah habis dan penyuluhannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.